firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan hati bagaikan tanah yang subur yang siap untuk diisi oleh firman. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu alami, apa yang kita alami. Tuhan sangat tahu. Biarkanlah firman Tuhan siap hari ini menyelidiki setiap hati kita.
Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Walaupun ini tempat perdagangan, tempat keramaian, tapi firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Alkitab saya berkata bahwa sebab 1-2 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau maha kuasa di surga bahkan di bumi. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di Jakarta, Engkau ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Oleh karena itu kami percaya ketika Engkau ada di tempat ini sesuatu akan terjadi. Mujizat akan terjadi, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Seberapa suara kami terdengar, seberapa telinga mendengar di siang hari ini, biarlah kuasa firman Allah menjamah mengurapi setiap kehidupan mereka. Kami percaya di dalam firman ada hidup, ada kekuatan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Allah sama-sama kami katakan amin. Haleluya. Shalom. Wah, suara macam 1-2 orang. Haleluya. Pernah makan kan? Ini jam-jam lapar ini. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Saya berikan kabar semua sehat Tuhan. Amin. Haleluya. Memang ini jam-jam tidur, jam-jam melayang, tetapi pasang telinga Anda baik-baik. Haleluya. Saya percaya ketika Engkau mendengarkan firman, ketika firman itu masuk dalam hidupmu, dan firman itu akan mengubah setiap hidupmu. Amin. Haleluya. Kenapa saudaraku? Karena Alkitab saya berkata dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Amin. Hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun saudaraku. Artinya apa saudaraku? Firman itu hidup, firman itu kuat. Di dalam firman ada mujizat, di dalam firman ada kekuatan. Itu sebabnya ketika langit dan bumi dijadikan oleh Allah, Allah berfirman maka langit itu jadi, Allah berfirman maka bumi itu jadi, Allah berfirman maka segala sesuatu itu akan jadi. Amin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Kenapa saudaraku? Karena tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi saudara. Tinggal 2 bulan lagi kita akan meninggalkan 2022 dan kita akan masuk ke 2023. Amin. Waktu begitu cepat saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, kematian terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana saudara. Gunakan waktumu, gunakan hidupmu dengan baik, sebaik-baik mungkin. Saudaraku, ini adalah waktu Anda dan saya. Dengarkan baik. Ini adalah waktu Anda dan saya. Kenapa saudaraku? Untuk Anda bertobat dan balik kepada Yesus. Haleluya. Ini adalah waktumu saudara. Ini adalah waktu bangsa-bangsa yang daripada Israel atau bukan daripada Israel saudara. Israel punya waktu 7,5 tahun saudara. 7 tahun nanti itu waktu Israel, di mana Israel akan menerima firman Tuhan dari Allah itu. Sedangkan waktu yang sekarang ini waktu non-Israel atau bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya ini adalah waktu Anda untuk kembali ke orang Papua kah, ke orang kulit hitam, ke orang kulit putih kah, ke orang dari Jawa kah, Manado kah, Makassar kah, Bugis kah. Ini waktumu untuk Anda kembali bertobat kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik saudara. Saya tahu saudaraku, hari-hari ini Papua sedang berduka, di mana salah satu orang tua kami pahlawan yang Tuhan panggil pada tanggal 1 November kemarin.
Haleluya. Tetapi saya percaya saudaraku, Tuhan akan memberkati setiap orang-orang Papua, amin. Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang hidup di atas negeri ini. Kenapa saudaraku? Karena Papua itu tanah perjanjian, tanah. Kenapa? Papua itu terakhir pusat di mana kegerakan Tuhan yang besar akan terjadi. Papua itu diberkati luar biasa, amin. Kau buang batang singkong di pinggir jalan, barang dia tumbuh. Kau tidak perlu kasih pupuk. Haleluya. Itu Papua. Papua diberkati karena Injil. Papua diberkati karena firman. Ada firman di bumi ini. Haleluya. Papua kalau hari ini bisa ada karena firman. Kami selalu berkata di jalan, di pasar, di mana saja kami berkhotbah, di bandara kah, di rumah kah, di mana saja saudara, kami selalu bilang bahwa Papua itu ada karena Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya siapapun engkau yang hidup di atas negeri ini, siapapun engkau yang hidup di atas tanah ini, kau dari Jawa kah, kau dari Makassar kah, Manado kah, siapapun Anda, kau dari orang Amerika kah, Australia kah, dengarkan baik-baik, kau harus percaya kepada Injil itu. Injil itu berbicara Yesus itu sendiri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudaraku, kita hidup di bumi ini hanya sementara, amin. Kita hidup di bumi ini hanya numpang. Hanya numpang. Dengarkan baik, numpang. Numpang sementara. Kita punya rumah yang akan datang surga, kerajaan Allah. Kita di bumi ini hanya persiapan saudaraku. Hanya sementara kita hidup. Dan kehidupan kita di bumi ini menentukan alamat kita ketika kita ada di surga atau di neraka. Amin. Kehidupan kita yang ada di bumi ini menentukan kita ada di surga atau di neraka. Saudara, dengarkan baik-baik. Itu sebabnya saudaraku, saya percaya kita semua ingin diselamatkan. Kita semua ingin masuk surga, amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, siang ini saya akan share sedikit saudara mengenai keselamatan. Saya percaya semua penduduk dunia atau umat manusia mencari keselamatan, amin. Mencari keselamatan, meraih keselamatan, berjuang untuk selamat. Dan banyak agama di bumi ini mengajarkan ada surga dan neraka, saudara. Dan untuk mencapai kepada surga itu tidak gampang. Harus ada harga yang dibayar. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, banyak orang hari-hari ini mencari keselamatan itu. Mereka berpikir bahwa keselamatan itu bisa dibeli dengan uang, keselamatan itu bisa beli dengan kekayaan, keselamatan itu bisa beli dengan emas, keselamatan itu bisa beli dengan segala sesuatu yang dia miliki. Dia memiliki uang yang banyak dalam rekening, baru dia bilang saya akan masuk surga, saya akan diselamatkan, saudaraku. Tetapi hari ini saya katakan buat Anda, saudaraku, keselamatan tidak bisa dibeli dengan segala sesuatu apapun. Sekalipun engkau memiliki emas, sekalipun engkau memiliki uang yang banyak, engkau memiliki fasilitas yang mewah, tetapi dengarkan baik-baik, itu semua tidak akan bisa membeli keselamatan Anda. Dengarkan baik-baik, engkau punya jabatan, engkau punya segala macam hal, saudaraku, tetapi engkau tidak bisa membeli keselamatan itu. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan kasih buat Anda lewat Yesus Kristus. Amin. 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 Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu kita lihat bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Percakapan dengan Nikodemus, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat yang 16 sampai dengan 18 sampai dengan ke-19 kita akan baca, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 punya firman Allah demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita sudah tahu cerita tentang Nikodemus. Bagaimana dia seorang yang guru, dia seorang yang Farisi, dia seorang yang ahli hukum Taurat. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kota itu, dan dia pergi secara pribadi, dia bertemu Yesus secara empat mata, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Untuk membawa satu keselamatan. Amin. Bapak Ibu lihat, saudaraku, Nikodemus ini bukan orang yang baru bertobat atau bukan orang yang di luar Kristen. Dia orang Kristen, dia ahli Farisi. Dia orang yang ahli hukum Taurat. Hukum Musa dia di luar kepala. Kalau hari ini mungkin kita bisa bandingkan dengan profesor doktor atau ketua sinode. Tetapi bayangkan, saudaraku, dia pergi berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Lalu dia tanya kepada Yesus, bagaimana supaya dia bisa masuk? Bagaimana supaya dia bisa diselamatkan? Amin. Anda lihat, saudaraku, dia seorang yang ahli Farisi, ahli dalam hukum Taurat, tetapi dia masih kebingungan tentang keselamatan itu. Amin. Dia masih bingung bagaimana dia akan selamat atau tidak. Itu menjadi pertanyaan besar dalam hidupnya. Seorang ketua sinode, seorang profesor doktor datang tanya kepada hamba Tuhan yang biasa, kepada nabi-nabi yang biasa, saudaraku, tidak masuk akal. Amin. Dia tanya kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Baru Yesus bilang dia, engkau harus dilahirkan kembali, maka engkau akan melihat kerajaan itu. Amin. Dan ayat 16 tadi firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Setiap orang, saudaraku, dengarkan baik-baik. Setiap orang yang percaya, setiap orang, siapa saja, ke orang Papua kah, ke orang Jawa kah, ke orang Kristen kah, agama Kristen kah, agama Islam kah, agama Hindu kah, agama Buddha kah, dengarkan saya baik-baik. Kalau hari ini kau percaya Yesus adalah Tuhan dan sebagai Juru Selamat, maka hari ini juga engkau akan diselamatkan, engkau akan menemukan keselamatan itu.
Kamu tete yang punya surga. Amin. Kamu tete yang punya jadi kau bilang aku bisa pergi lagi. Sampai main di sebelah saya pergi ke situ lagi. Dari danau sebelah saya pergi ke danau sebelah lagi. Haleluya. Amin. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa keselamatan itu penting, saudaraku? Karena saudaraku, kita ini sementara di bumi ini, sementara hanya sekedar saja. Itu jadi keselamatan begitu penting dalam kehidupan Anda dan saya. Keselamatan untuk masuk dalam kerajaan surga itu sangat penting. Dan saya percaya ada yang di tempat ini, saudaraku. Saya percaya semua pasti ingin masuk surga. Amin. Coba yang ingin masuk surga angkat tangan. Bah, yang tidak angkat tangan di neraka, Pak. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Semua ingin masuk surga. Itu sebabnya, saudaraku, syaratnya hanya satu. Yesus. Hanya Yesus. Kau datang kepada Yesus. Ketika kau datang kepada Yesus, maka engkau akan menemukan keselamatan yang benar itu. Kau bawa, kau punya sapi yang 50.000 ekor, kau bawa ke gereja kah, kau persembahkan kah? Kau punya sapi, kau punya kambing, kau punya domba. Minta maaf, Tuhan tidak terima itu. Tuhan tidak butuh kau punya sapi itu. Amin. Kau punya uang 1 miliar, kau taruh dalam gereja, kau mempersembahkan, kau bangun rumah Tuhan, bangun masjid, bangun gereja, bangun musola. Satu saja saya bilang buat Anda, Tuhan tidak butuh kau punya uang itu. Amin. Tuhan tidak butuh kau punya uang itu. Langit dan bumi Tuhan punya. Amin. Alkitab saya berkata surga dibuat, lantainya saja dari emas. Catat itu baik. Itu sebabnya, saudaraku, datang. Ini waktumu, ini saatmu. Engkau datang kepada Yesus. Hari ini datang kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ku pegang janjimu.
banyak orang kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, meninggalkan waktu doa, meninggalkan waktu untuk membaca firman. Karena begitu sulit sehingga mereka lupa bahwa ada begitu banyak hari-hari yang sudah Tuhan pelihara. Ada banyak waktu di mana Tuhan sudah menyertai kita. Kalau kita menghitung dari pagi sampai matahari terbenam, kita sedang berada di bulan yang ke-11. Kita boleh hitung berapa banyak berkat penyertaan Tuhan yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang hanya karena hal-hal sepele dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka kecewa, mereka cari cara-cara dunia untuk mendapatkan sebuah pertolongan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk segala sesuatu ada masa. Masa ini berbicara tentang kairos dan kronosnya Tuhan. Kronos ini berbicara tentang semua proses yang kita lewati dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada masanya. Kita tidak bisa menikmati segala sesuatu kalau itu bukan waktunya Tuhan. Tetapi seringkali karena menanti waktu Tuhan itu begitu panjang, begitu lama, kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita meninggalkan hari-hari doa kita. Kita meninggalkan hari-hari persekutuan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam satu bagian di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah kau daripadaku, Ibu? Aku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang jedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu banyak air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu menjedok air itu, mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas, barulah yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Anggur itu yang begitu terjadi dalam proses waktu yang begitu panjang. Tetapi Yesus bilang begini, isi tempayan-tempayan air. Lalu seketika itu juga air itu berubah menjadi anggur. Untuk mendapatkan anggur yang terbaik dibutuhkan bencana khusus untuk anggur dan disimpan di tempat yang khusus dengan waktu yang lama. Tetapi kita berbicara tentang segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Seringkali karena doa kita begitu lama dijawab oleh Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Allah mengubah air itu menjadi anggur. Mungkin ada sebuah proses yang panjang, tetapi ketahuilah bahwa Allah bisa melakukannya dalam seketika. Ketika air itu berubah menjadi anggur, Allah bisa mengadakan mujizat itu dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting, bahwa Anda jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, bilang pada dirimu, bilang begini, saya mau percaya kepada Tuhan. Habakuk berkata, sekalipun pohon-pohon tidak menghasilkan ladang-ladang mengecewakan, saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Itu iman kita di hadapan. Amin. Haleluya. Berapa banyak kita yang hari ini mundur, kita kehilangan, kita mundur, kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menghasilkan anggur yang baik memang dibutuhkan waktu yang panjang. Tetapi ketika Yesus hadir di situ, hari itu juga anggur yang terbaik terjadi dalam waktu seketika. Itulah dimaksud bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan dalam hidupmu. Engkau berdoa semakin lama semakin panjang, tetap sabar saja. Amin. Sabar, amin. Haleluya. Ada yang kecewa, jangan kecewa dengan Tuhan. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin
Tepuk tangan dulu yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bulan dimana orang akan masuk bulan Desember. Ada banyak kesibukan, kebutuhan, ya. Anak-anak butuh pakaian yang baru untuk menyenangkan mereka. Tuhan itu kerja keras. Percaya, sekalipun hanya pakaian yang baru, Tuhan bisa sediakan dengan caranya. Tuhan punya berbagai macam cara, dan percayalah, Dia pembuat mujizat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-5, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan yang telah turun dan sedang memasuki jalannya. Ia naik dalam satu perahu yaitu Timon, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahu yang sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami telah tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Kau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan." Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Petrus bilang begini, "Tuhan, sepanjang malam saya sudah berusaha." Mungkin Anda sedang berusaha sepanjang tahun ini untuk mengubah nasibmu, ekonomimu, kebutuhan anak-anakmu, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Seperti yang Petrus lakukan, dia bilang sama Yesus, "Sepanjang malam saya sudah berusaha." Apakah di pagi hari Anda berhenti percaya hanya karena sepanjang malam Anda berusaha dan tidak mendapat apa-apa? Apakah masih percaya kepada Tuhan waktu Tuhan berdiam diri? Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar, berkat yang besar untuk hidup kita, supaya kita bisa nikmati. Allah sedang menyiapkan sesuatu, Dia sedang mengemasnya dengan baik supaya Anda menerimanya. Tetapi karena Anda begitu lama menanti, lalu Anda tinggalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah siapkan. Waktu Tuhan memberi begini, mana anaknya sudah tidak ada. Karena dia kehilangan kepercayaan. Apakah dia pernah melepaskan tangan kita? Bapak Ibu Saudara, tidak pernah. Tidak pernah sedetik pun. Hari ini Dia ada bersama dengan kau. Sedang kau duduk, sedang kau berjualan, sedang kau berproses dengan persoalan masalah, Dia ada di dalam hidupmu. Amin. 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 Petrus sepanjang malam dia berusaha dengan kekuatannya, dia tidak dapat apa-apa. Yesus bilang, "Tebarkan jalan." Pagi itu dia dapat ikan. Amin. Itulah yang disebutkan dengan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Amin. Waktu Anda berjuang dengan kekuatanmu, tinggalkan segala usaha. Mari datang berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Waktu kau berlutut di hadapan Tuhan, waktu kau bawa kau punya persoalan masalah di hadapan Tuhan, saat itu Tuhan ambil alih dan menjadi keputusan Tuhan dan menjadi urusan Tuhan. Karena seringkali Anda sibuk dengan kekuatanmu, kemampuanmu, usahamu, akhirnya Tuhan tidak turun tangan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan pasti terbaik, walau kadang kamu dari menghadapi lewati cobaan, ku tetap percaya aku pasti yang terbaik. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Petrus dia berjuang, tetapi waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Engkau tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kemampuanmu. Petrus bisa bilang begini, "Tuhan, sepanjang malam saya berusaha, danau ini saya kenal, lautan ini saya kenal, saya tahu di mana ada ikan, saya tahu gelombang, saya tahu arus, saya tahu di mana tempatnya." Tetapi Tuhan bilang sama Petrus, "Tebarkan jalan." Amin. Mengapa? Karena Tuhan yang perintahkan. Berkata, Alkitab berkata begini, "Ketika kau mendengarkan suaraku baik-baik, aku akan memerintahkan segala berkat-berkat ini menjadi bagian." Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, di situ ada seorang yang mengalami pendarahan. Alkitab berkata bahwa ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada pada dia, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan yang makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat, 12 tahun dia berkata, Alkitab mencatat, berulang-ulang dia menghabiskan uangnya. Ada banyak orang mereka berusaha untuk mencapai sesuatu dengan segala yang mereka punya, seperti perempuan ini. Dia ingin mengalami penyembuhan. 12 tahun dia berusaha, tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, Alkitab bilang kairos Tuhan berlaku dalam hidupnya. Seketika itu juga disembuhkan dari sakit penyakit itu. Apakah karena sakit penyakit Anda mundur dari Tuhan? Tuhan, saya beribadah, saya kasih perpuluhan, saya sudah lakukan banyak hal, saya bantu pembangunan gedung gereja, semua saya sudah lakukan. Tetapi kenapa masih ada saja sakit yang saya derita, masih ada saja masalah, masih ada persoalan. Saya mencoba ke sini, saya mencari jalan, tetapi tidak mendapatkannya. Mungkin kau seperti perempuan yang 12 tahun tidak datang cari Tuhan. Alkitab berkata, sebab katanya asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Orang-orang yang datang mencari Tuhan, mereka yang menyentuh Tuhan akan mengalami seketika itu juga waktu Tuhan kairos terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saya mau kasih contoh berbicara tentang Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Dengar, kesulitan, penderitaan, kemalangan, kesedihan, duka cita, rasa sakit, kepahitan, semua itu jangan membuat hati Anda kecil, iman Anda kerdil, tetap bertahan. Amin. Haleluya. Kemarin GKI di Tanah Papua baru merayakan HUT, dan temanya dari Yeremia pasal 33. Kalau dari GKI dengan saya, Alkitab bilang begini, bagian itu, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan dalam pasal 3 kan. Dan di bulan kita kembali bagian itu, orang akan melakukannya. Kalau Tuhan bilang dia akan melakukannya, artinya dia akan bertindak. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sedangkan kau kecewa hari ini, beradakah kau dalam kebimbangan hari ini, ragukan kau kepada keputusan Tuhan, tinggalkan semua kebimbangan itu, datang berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan baik bagi kita semua. Sekalipun daging tidak bersahabat dengan roh, tapi kami usahakan supaya roh ini bersahabat dengan daging, sehingga firman ini tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, di kerikil, tapi jatuh di tanah yang subur. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita tidak khotbah kepada sayur kangkung, tidak khotbah kepada kecap, apalagi pakaian, bendera-bendera yang ada di sini, apalagi minyak goreng dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa kami khotbah kepada makhluk-makhluk
makhluk yang punya panca indera, telinga yang mendengarkan dan mata yang melihat. Amin. Haleluya. Suatu saat nanti di mana firman itu pasti digenapi. Amin. Saya sangat percaya bahwa pemulihan ini dia akan berjalan terus dari waktu ke waktu. Nubuatan bagi Papua menjadi loteng Yerusalem. Saya minta maaf bagi orang saudara-saudara yang dari luar, mungkin dari Islam atau Hindu, Buddha, dan berbagai agama yang lain. Kami ada di sini, kami punya tujuan yaitu memberitakan kabar baik, kabar sukacita, tidak membedakan agama satu dengan agama yang lain. Nah, motivasi kami tahu bahwa ketika kami memberitakan Injil, Tuhan sedang berperkara menggantikan kami. Amin, haleluya. Saya rindu sekali lagi berdoa untuk kita semua di siang ini menjelang sore. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang manis ini. Kami minta Tuhan Roh Kudus, Engkau memanifestasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya surga tidak pernah kekurangan fasilitas. Surga tidak pernah kekurangan kuasa. Kami percaya Tuhan, biarlah ada lidah-lidah api, ada perkataan-perkataan yang mengandung kuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, protek tempat ini dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan Injil disampaikan. Ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada puji-pujian di surga, ada kemenangan yang terjadi di tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara yang terkasih, saya mau bicara ada dua hal. Kehilangan secara jasmani dan kehilangan secara rohani. Tetapi cenderung manusia hari-hari ini melihat sesuatu yang ada di luar. Saya selalu kalau khotbah saya kasih satu penjelasan. Mungkin saudara pernah lihat buah durian atau buah mangga. Buah mangga itu satu paket, ada kulit, ada isi, ada biji, tidak bisa dipisahkan. Betul? Mungkin kalau saudara tanam mangga, mungkin mangga di kulit tumbuh sendiri kah, atau biji yang tumbuh sendiri kah, atau mungkin isi tumbuh sendiri tidak. Tapi satu paket, mereka tumbuh bersama-sama. Kulit di luar, bungkus isi, dan biji ada di dalam. Saya bilang untuk saudara di hari ini, manusia bukan terdiri dari satu bagian, tapi manusia terdiri dari tiga bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa saya pertama kali bilang roh? Amin. Karena roh lebih penting daripada tubuh. Karena itu kalau saudara kan empat sehat lima sempurna, tapi kalau Tuhan cabut roh, saudara bisa kasih makan mayat tidak terbaring di tempat tidur. Bisa kasih makan dia? Pukul yang kayu balu, bahkan dia juga tak bergerak kawan. Haleluya. Jadi jangan berpikir hari ini saudara cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, tabung di bank, cari uang, cari uang. Nanti waktu sakit uang itu nanti saudara pakai berobat. Nanti ujung-ujungnya nanti baru Tuhan. Kalau tidak suami yang pertama, baru kedua nanti Tuhan. Biasa begitu kan manusia. Haleluya. Amin. Ada salah satu pengusaha orang besar di kota Sorong. Dia punya anak ketabrak dan mata sebelahnya hancur. Dia berobat di Indonesia, ini berobat sampai uang habis. Terakhir lari ke pendeta. Kasihan pendeta jadi apa bilang uang sisa begitu. Datang ke pendeta. Karena uang masih banyak, jadi udah berobat di klinik sampai klinik. Nah, saya kasih tahu untuk saudara-saudari yang mungkin belum memahami Tuhan secara roh dan belum memahami Tuhan secara intelektual dan pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Saya mau bilang untuk saudara begini, jangan sampai saudara terlambat. Karena pada akhirnya manusia semua akan mati. Saudara mati dengan cara apapun itu bukan persoalan, tapi kalau saudara mati sudah berjumpa dengan Tuhan, saya percaya saudara masuk surga. Amin. Amin. Saudara mau mati karena corona kamu tenggelam di laut kah, orang bunuh kamu dengan bencana alam kah, tidak jadi masalah. Yang penting saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu sudah menjadi satu kesukaan bagi kami. Haleluya.
sesuatu dari diri saya. Aduh, sudah tidak usah ikut Tuhan sudah. Lebih baik jualan kah, cari uang kah, bikin bisnis di mana kah. Oh, kan tidak jadi masalah. Dan saya mau bilang untuk saudara di hari ini. Ketika saya kasih penjelasan tadi saudara, mangga itu satu paket dengan kulit isi dengan biji. Dengar, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah membuat manusia dengan tangannya sendiri. Allah itu adalah arsitek yang paling pertama di dunia, merancang manusia. Segala sesuatu itu Allah berfirman jadi. Tapi manusia itu spesial di matanya. Ketika dia mengambil tanah, lalu dia membentuk sebuah manusia sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan idenya Tuhan. Lalu Allah menembuskan nafas ke tanah itu, dan tanah itu bergerak menjadi satu makhluk. Saudara spesial di mata Tuhan. Amin. Pada waktu Adam dengan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka pertama kali kehilangan kemuliaan dan mereka kehilangan apa saudara? Mereka jauh dari Tuhan secara fisik dengan secara roh. Haleluya. Mereka lari dari Tuhan. Ketika mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, mereka juga lari dari Tuhan. Inisiatif Tuhan. Tuhan bukan berarti tidak mengetahui mereka jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan berdiri. Ada dua hal ini saudara bayang. Mereka lari secara jasmani sembunyi dan mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini pun juga ada begitu banyak orang yang masih tertuduh dengan hidupnya dan dia susah untuk datang kepada Tuhan. Ada orang datang kepada Tuhan ini saat paling berdosa. Saya datang kepada Tuhan ini saya punya banyak masalah, pergumulan, beban begitu banyak. Yang lari dari Tuhan tidak pernah masuk gereja. Dia punya tempat itu ada di diskotik, ada di mana lagi, minuman keras, ada di narkoba, bermain di tempat-tempat gelap. Dia merasa bahwa Tuhan tidak mencari dia. Ada banyak orang yang model seperti itu. Saya kadang-kala kalau ketemu dengan saya punya teman-teman mabuk di pasar, saya bilang begini, ayo kita ibadah. Dia bilang, aduh bapak kita saya mabuk, saya orang mabuk. Terus itu alasan lagi, itu saya dapat dia di mana. Haleluya. Amin. 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 Bayangkan hari ini, Allah punya inisiatif. Hamba Tuhan sebagai penyambung lidah. Mereka turun di pasar-pasar, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat-tempat keramaian. Mereka bilang begini, Yesus mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau. Engkau masih merasa malu dengan pribadimu, dengan baik-baik. Allah punya inisiatif datang mencari engkau. Sampai detik ini, Tuhan pakai setiap hamba Tuhan datang ke pasar untuk cari engkau. Yang kedua. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jangan pikir untuk pelihara itu depan. Mama masih muda itu, duit masih kencang. Nanti semulai 50-60 ke atas. Mama lu bilang mama gaul tuh, lu pakai susu. Susu di sini, susu tak tahu di mana lagi. Supaya itu semakin kencang. Haleluya. Dia tidak tahu bahwa tubuh itu nanti akan busuk mati di masa. Roh. Amin. 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 Haleluya. Bukan lagi Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini masih memelihara sesuatu yang binasa nanti. Satu bapak waktu masih hidup, beliau kalau setiap minggu itu harus pakai sendal rambut. Tapi beliau belakang ini rambut mulai hilang-hilang sedikit. Saya bilang bapak saya termanipulasi kan. Kalau disebut itu putih saya. Haleluya. Kalau disebut putih saya bilang aku itu
penting. Haleluya. Tidak penting. Untuk apa bagaimana? Kedua anak yang tua dengan anak yang bungsu. Ketika Tuhan kasih perumpamaan, Tuhan dia punya bapak kasih kekayaan sama mereka. Yang kakak ini tinggal di rumah nikmati segala sesuatu. Dia juga merasa hilang. Yang bungsu ini pergi berfoya-foya, menikmati segala kekayaan yang dia bapak berikan. Akhirnya dia punya segala ahli waris sudah habis. Dia pergi tinggal dia punya majikan, kasih makan babi. Sampai karena dia sudah mati kelaparan, dia makan itu makanan babi. Tapi ketika dia ingat bahwa saya punya bapak punya rumah itu banyak tempat tinggal, banyak segala macam makanan, dan saya harus kembali kepada bapak. Haleluya. Amin. 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 Dia kembali kepada punya bapak, dia bapak tidak tolak dia. Ini bukan bapak Papua atau mungkin bapak Maluku dan Ambon. Kalau bapak Papua atau bapak Ambon orang kalau kau pergi 1 minggu 2 minggu kau baru kau pulang ganti kayu bakar kerja di belakang. Itu sudah pasti. Tapi ini Tuhan. Tuhan dia tidak pernah bilang begini, hei kau dari mana ini? Jangan ke ruang sampai. Tuhan dia tidak pernah begitu. Sini saya sama si tetap sama kau. Amin. Tuhan tidak pernah lihat kau punya kekurangan. Dengar, pada waktu Adam mengetahui dia sudah jatuh di dalam dosa. Dia pergi sembunyi karena dia tahu dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak tuduhan bagi setiap orang-orang pada masa akhir ini. Mereka tertuduh dengan setan mengintimidasi pikiran mereka. Mereka tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Iya. Amin. Amin. Satu ilustrasi ketika seorang dua adik kakak, ketika adiknya kedapatan pencuri dia punya bapak punya bebek. Kedapatan pencuri dia bapak punya bebek. Akhirnya di situ dia punya kakak mulai mempermainkan dia punya adik. Kalau kau tidak ikut saya punya aturan berarti saya akan kasih tahu kau di bapak. Kalau kau pencuri bapak punya bebek. Dia bilang siap. Setiap kali dia pergi ke sekolah, dia kakak bilang begini, bebek. Dia puangnya dia kasih ke dia kakak. Pulang sekolah begitu lagi, dia kakak bilang cuci kakak pakaian. Dia bilang setelah mau bebek. Artinya baca kau cuci. Dia kakak bikin dia jadi budak. Sampai satu kali bikin daripada saya jadi budak, lebih baik saya jujur sama bapak. Dia datang kepada bapak, bapak dia bilang begini, bapak, saya minta maaf. Selama ini saya yang mencuri bapak punya bebek. Dia bapak bilang sudah karena kau mengakui kesalahan, bapak tidak pukul kau. Lain kali jangan lagi kau mencuri bebek. Satu kali begini, dia bapak pagi dia pergi sekolah, dia kakak bilang begini, mari jajan dulu ke sekolah ini kemarin. Dia bilang tidak boleh. Di segala jauh dia kakak berteriak bebek. Dia bilang terus kita bilang mau kasih tahu apa kasih bilang saya juga tidak perlu dari kau. Haleluya. Amin. Dia tahu mau dia sudah jujur sama dia punya bapak. Kadang-kadang setan itu seperti dia punya kakak. Setan itu menuduh tong setiap hari. Amin. Kau itu salah, kau itu orang berdosa, kau begini. Itu menjadi tuduhan bagi kita. Sehingga kadang-kadang tuh tidak bisa jujur kepada tubuh bapak. Tubuh bapak itu bukan bapak dunia yang jahat. Amin. Haleluya. Tuhan untuk datang jujur bagi dia saja. Tidak peduli banyak hal. Setan itu sudah dari dulu jadi bapak berbuat kejahatan. Dia tidak menjadi orang benar. Haleluya. Amin. Kalau hari ini ada banyak anak-anak muda orang-orang tua yang mungkin hari ini kau jalan ke pasar, kau punya banyak pergumulan. Saya mau bilang begini, kau lari kepada Tuhan. Tuhan akan selesaikan kau punya masalah. Amin. Amin. Ingat baik-baik. Manusia hidup bukan dari roti saja, Amin. tapi melainkan firman Allah. Amin. 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 Haleluya. Saya lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan, saya terima firman Tuhan sampai sini saya kembalikan. Haleluya. Shalom. Masih mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan bosan-bosan Bapak Ibu sekarang bahwa firman itu selalu baru. Ya, sama seperti kalau kita makan itu, tidak setiap hari kita makan nasi, kangkung tumis. Kalau tiap hari begitu juga pasti Anda bosan. Ya, pasti dalam satu hari ini mungkin baru makan nasi, tapi ingin juga es buah, es krim dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian kehidupan kita, jiwa kita, roh kita perlu itu aja. Bagian mana yang sangat lemah? Ketika hamba Tuhan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman, maka rohmu yang sedang membutuhkan itu, dia akan menerima itu untuk menguatkan setiap kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bersaksi bahwa waktu saya dengan istri pulang dari Jawa, kami di Sentani, kami tinggal di satu pulau. Dan itu cukup jauh dari kota. Kalau saya mau ke pasar, saya harus dayung dulu. Dari pulau itu ke pulau sebelah, kemudian naik motor ke kota. Demikian. Bapak Ibu saudara, waktu kami datang, kami bergumul untuk anak. Kami bergumul, kami berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kami berkat, anugerah, keteguhan dikaruniai anak bagi kami. Kami berdoa. Begitu yang pertama istri saya mengandung, berjalan 2 bulan istri saya kena malaria. Serangan pertama, gugur. Kami belum tahu. Ketika saya mau pergi suntik, di situ waktu istri saya hendak membuang air kecil, di situlah terjadi. Lalu dia menangis, ya saya juga ikut menangis, saudara, karena kami bergumul. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu bagian pertama. Saya berusaha untuk menghibur istri saya berkata, semua yang diberikan ini adalah dari Tuhan. Kamu tidak boleh menangis. Kita berdoa saja, kita beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Saudara, itu bagian pertama. Yang kedua, kami bergumul. Kemudian istri saya mengandung 3 bulan. Karena sama malaria lagi, keguguran. Kedua kali ini sungguh sangat menyakitkan buat kami secara pribadi. Sekalipun hamba Tuhan, sekalipun berkhotbah luar biasa, berdoa, berpuasa, tetapi kalau sesuatu yang digumuli itu terjadi dalam hidup kita dan tiba-tiba itu mengalami sebuah kegagalan dalam hidup kita. Kami sering bergumul untuk anak, tetapi ternyata yang kedua kali pun kena malaria. Sampai saya berkata begini, Tuhan kau tega sekali sama saya. Tuhan kau tega sekali sama satu istri. Tuhan kau tega sekali, saudara. Waktu saya mengeluh hari ini di hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan yang saya renungkan itu selalu memberkati saya, selalu mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan yang kau percaya, Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang hebat. Ya. Tuhan mengajarkan memberikan kekuatan itu melalui kebenaran firman itu. Lalu kami bangkit kembali, saya berkata kepada istri saya, ini kedua kalinya. Istri saya sedikit trauma dengan hal itu. Waktu kami bergumul untuk anak lagi, dia berkata begini, Mas, aku kudu piye? Aku harus bagaimana? Bahasa Jawa kudu piye, harus bagaimana? Mas, saya harus bagaimana? Saya berkata, ya kamu tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa kepada Tuhan, kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Tuhan dia berikan hari ini, dia akan menjamin, dia akan menjaga sampai engkau melahirkan dengan segala selamat. Amin. Perkataan iman itu datang bukan saat kita punya segala sesuatu. Perkataan iman itu timbul dari mulut kita bukan karena kita punya segala sesuatu. Bukan yang kita inginkan itu hari ini kita dapat, maka iman timbul tidak sama sekali. Kadang-kadang Tuhan mendidik kita di dalam proses yang menyakitkan untuk membangkitkan, menurunkan satu iman yang tertuju kepada Tuhan yang tersembunyi di surga itu, supaya apa mujizat itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kami bergumul yang ketiga itu, dan Tuhan benar-benar memberkati. Bulan kemarin yang kita sudah lalui, Oktober tanggal 7, kami punya anak, istri saya melahirkan, dan dia laki-laki. Kami memberikan dia nama Gabriel. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama kita yang luar biasa. Karena yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa saya harus bersaksi? Karena hari-hari ini banyak
punya keluarga yang sedang dibangun. Waktu orang tua mengukur, kamu ini kami lama baru punya anak lagi. Pastikan sudah laki-laki itu, pastikan sudah perempuan itu, dia bikin keterangan keturunan bagi kita keluarga. Betul tak? Hal-hal ini yang terjadi. Apalagi kalau kita orang sentani, perempuan itu kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun baru tidak ada keturunan, itu orang tua udah langsung bilang begini, kau pikir kau nggak dari kau masih kawin, kasih keturunan dulu. Begitu Tuhan kasih begini perempuan. Yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Orang tua pasti bilang begini, kalau dia tidak melahirkan laki-laki, kasih pulang dia. Ini kita berbicara apa? Adat lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang hati kita itu tawar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita semua yang Tuhan kasih itu, kalau orang menilai dengan keburukan, kita bisa melihat berkat yang Tuhan kasih itu sebagai kutuk dalam hidup kita. Kadang-kadang kita begitu. Kita mungkin berusaha supaya iman kita dibangun. Kita berusaha supaya kerohanian kita dibangun. Kita berusaha supaya berdiri tetap di atas dasar firman Allah. Tetapi kadang-kadang orang di sekitar, sekeliling kita itu tidak mendukung apa yang kita perjuangkan. Bahkan pendeta pun kadang-kadang tidak mengerti dengan kopnya pergumulan. Betul kan tidak? Kadang-kadang majelis itu tidak tahu apa yang menggumuli. Kadang-kadang penasihat itu tidak tahu apa yang kopnya kesusahan dalam hati, dalam pikiranmu yang sedang kau pikir dan kau sedang kau bawa hari-hari ini. Tetapi saya mau kasih tahu satu hal, bahwa Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti. Dia tahu isi hatimu, dia tahu kesusahanmu, dia tahu pergumulanmu hari-hari ini. Maka hari ini yang perlu Anda lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi tetap percaya. Mau hari ini uang tidak ada atau ada uang, saya tetap percaya Tuhan. Mau hari ini istri sakit, suami sakit, anak sakit, mau hari ini tidak ada anak, pernikahanmu sampai 18 tahun, 20 tahun, mau 10 tahun, belum dikaruniai anak. Tetapi hari ini kau tetap harus percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, percaya kepada Allah di surga Allah. Kau tetap percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau tetap percaya kepada Allah yang menciptakan manusia yang seturut dan segambar dengan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan lihat cari pribadi-pribadi yang percaya seperti itu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah membayangkan bagaimana sukacita yang engkau miliki itu waktu engkau berkumpul Tuhan menjawab. Kadang-kadang kau tidak bisa ungkapkan kebaikan Tuhan dengan kau punya kata-kata. Kadang-kadang kau tidak bisa berkata-kata. Kau hanya duduk dan menangis. Kau hanya menangis di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Ada banyak orang menangis karena berpikir Tuhan tidak jawab pergumulan. Tidak. Tuhan tahu kau punya pergumulan, tapi yang Tuhan inginkan di sini adalah apakah kau sedang datang kepada Tuhan atau tidak. Amin. Haleluya. Saya punya judul khotbah ini saya berikan adalah imanmu menyelamatkanmu. Amin. Imanmu menyelamatkanmu. Apa saja masalahmu, apa saja persoalanmu. Kalau saudara-saudaraku yang muslim, saya percaya Anda punya agama, Anda punya kepercayaan. Tetapi hari ini saya menyampaikan dari sisi kekristenan secara umat Nasrani. Tetapi kalau hatimu digerakkan oleh Roh Tuhan untuk percaya kepada firman ini, maka itu adalah kesempatanmu untuk percaya. Karena Tuhan hari ini hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. 1 Samuel dari satu kisah di mana sangat familiar bagi kita. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari seorang Hana. Ada seorang laki-laki yang namanya Elkanah. Dia mempunyai 2 istri, Penina dan Hana.
Tetapi Penina ini mempunyai banyak anak dari anak-anak ini. Sedangkan Hana ini tidak. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menutup kandungannya. Amin. Tuhan menutup. Dan segala kasih sayang kah, harta kah, emas kah, perak kah, bahkan kebutuhan rumah tangga, Hana hanya mendapat sebagian di dalam rumah tangga. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hana bergumul kepada Tuhan. Bahkan sampai waktu mereka tiba saatnya untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, datang ke bait Allah itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Imam Eli yang duduk di bait Allah itu mengamat-amati si Hana yang sedang berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Saking banyak masalah, saking cemasnya, sampai dia tidak berbicara dan tidak bersuara, cuma bibirnya saja berkomat kami. Alkitab mengatakan sampai Imam Eli itu dia melihat lalu apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Imam Eli berpikir bahwa Hana ini dia mabuk. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Sampai di sini kita coba melihat bahwa hari ini ada banyak orang setia ke gereja, ada banyak orang rajin sekali pergi beribadah, tetapi dalam kehidupan mereka tidak pernah terlepas dari dosa. Amin. Betul. Bahwa mereka tidak pernah lepas dari kebiasaan-kebiasaan. Makanya jangan kaget kalau kau rajin ibadah, kau rajin sholat, kau rajin pergi melakukan ritual agama, tetapi kau masih contoh, minta maaf, kau mabuk, kau masih suka main perempuan, kau masih suka isap ganja, kau masih suka dengan narkoba, kau masih suka nonton film porno, kau masih suka begini dan begitu, selingkuhlah, persinahanlah, seks bebaslah, pesta pora di mana-mana. Makanya jangan kaget kalau orang berkata begini, kau berhidup itu tiap minggu itu ke gereja, kau pergi di sana ibadah pemuda, ibadah keluarga, ibadah ibu-ibu, kau hadir semua. Ada yang berkata kau pergi sholat rajin, tapi sholat 5 waktu kau tak pernah apa. Tapi kenapa kau masih bikin dosa terus? Kau kan bikin malu Tuhan. Orang lebih membaca dan kau demikian. Dengarkan baik-baik. Orang akan menguji engkau, orang akan memarahi engkau, orang akan mengutuki engkau oleh kata hidupmu yang demikian. Tetapi coba kita melihat kembali kepada apa yang dialami oleh Hana. Hana dia berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau belajar apa yang menggerakkan Hana untuk datang kepada Tuhan. Itu yang penting. Bukan masalah kau rajin ibadah, bukan masalah kau rajin dan tidak pernah apa. Tidak saudara. Sekalipun kau rajin ibadah, tapi kalau kau punya iman tidak dibangun juga percuma. Amin. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan kesusahan hidupnya, hatinya, pergumulannya. Itu yang penting. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap Anda datang ke gereja, setiap Anda datang beribadah kepada Tuhan, datanglah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah hidup tubuhmu itu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang hidup dan kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan engkau berpikir engkau datang ke ibadah, kasih perpuluhan, kasih persembahan. Ini cuma dikatakan, sumbang kami 1 ekor, sumbang sapi, sumbang kami 5 ekor. Kau pikir itu persembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hatimu. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah hidupmu, tubuhmu itu persembahkan kepada Tuhan. Jangan kau bikin dosa lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Hana, kita kembali ke 1 Samuel. Hana dia datang di hadapan Tuhan dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa dan dia menaikkan segala kesusahan hatinya itu, pergumulannya itu kepada Tuhan. Itu yang penting saudara. Ada banyak orang datang ke gereja hanya untuk apa? Hadir saja sebagai rutinitas. Yang penting datang itu puji Tuhan, kita dengan khotbah, doa siapa pendeta dipimpin, kita untuk mengamin, kita untuk pulang. Hidup seperti biasa-biasa saja. Tetapi di sini Tuhan tidak melihat liturgimu itu. Tuhan tidak melihat pribadi seperti itu. Tetapi Tuhan yang melihat hatimu. Apakah hari ini kau datang kepada Tuhan? Apakah kau membawa sesuatu yang harus kau lakukan dalam hidupmu? Hana dia memberikan hati seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan di sana dia berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak sanggup menyelesaikan masalah. Amin. Mungkin ada masalah kantor polisi. Datang ke kantor polisi, masalahnya semakin berat. Kalau kau punya uang banyak, kau bisa lulus. Kalau kau punya uang sedikit, polisi akan tahan kembali ke dalam pulang. Kadang-kadang kita selesaikan masalah itu sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak masalah persoalan yang tidak bisa kita atasi secara kemanusiaan. Dan itulah bagian